Selamat siang pecinta Combat Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk suasana hari ini. Wow. Senang sekali bersama gue Jim, kita akan menemani sampai dengan selesai nanti di event yang ditunggu-tunggu. Kalian akan menjadi saksi seperti apa pertarungan-pertarungan Gen Z kita di tahun 2026 ini di Phoenix Combat Fall Number 2 2026. Dan pastinya para pecinta combat dan pecinta tinju Indonesia ini gak kalah keren. Kita akan menghadirkan beberapa fighter-fighter yang akan bertanding di Phoenix Number 2 2026. Dan tentunya terima kasih juga untuk support event dari Hades, PBI, dan pastinya buat teman-teman pecinta combat, saksikan terus dan nonton live kita di suasana santai hari ini. Biar lebih suasana lebih nyaman dan tegang, nanti kita akan ada press con kita pada kesempatan di hari ini. Ini cuacanya Indonesia lagi kurang bagus-bagus banget. Tapi kita berharap dengan ada event ini kita akan memberikan yang terbaik untuk para pecinta combat Indonesia. Hujan, cuaca bukan menjadi halangan untuk kalian tetap berkarya. Prestasi dan pastinya tentunya kalahkan narkoba untuk kalian semua di sini. Let's go. Dan kita akan panggil suasana hari ini para pecinta combat yang hari ini hadir. Dan sekali lagi adalah welcome to Press Conference Phoenix Combat Fall Number 2, the new generation and next level combat sport competition di Indonesia. Pastinya sangat bergengsi, sangat memukau dan pastinya memberikan teman-teman spirit baru untuk mencoba hal terbaru di saat ini. Alright, untuk itu langsung saja kita akan meramaikan suasana hari ini. Saya belum melihat tepuk tangan yang di sebelah sana. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya lagi? Kalau saya katakan suaranya, saya pengen ada suara juga dong. Karena kita langsung live juga. Dan tentunya belum. Saya kasih kode dulu. Kalau saya bilang kucing, jawabnya meong. Kucing. Yang semangat menang. Kucing. Kurang kencang, kurang kompak. Kucing. Oke. Yang di sini juga banyak banget, pasti banyak banget teman-teman pecinta combat yang pastinya event spektakuler pembuka tahun ini yang mempertemukan nama-nama besar, atlet-atlet terbaik, talenta muda berbakat, serta camp-camp combat sport terkemuka dalam laga penuh tensi dan gengsi. Tentunya izinkan saya bersama suasana hari ini ada direksi, staf kami mengucapkan selamat sehat dan sejahtera. Serta terima kasih yang sebesar kepada kesediaan teman-teman semuanya, rekan-rekan media dan seluruh pecinta tinju tanah air Indonesia. Jika ada sesuatu teman-teman di sini yang pastinya yang terhormat juga belum hadir, sekaligus kami mengucapkan selamat datang di acara Press Conference Phoenix Combat Sport Fall Number 2. Oke, dan tentunya masih live suasana hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk Hades VIP, sponsor by Hook Fajir, Champion Soju, Stay Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Indonesia, dan tentunya official media partner, Web Spasia ID dan Kudu Kaya Network. Dan tentunya pastinya terima kasih semuanya dan kami akan mengundang Dika selalu dari CEO Phoenix Combat Sport. Dan pastinya tanpa berlama-lama ini dia untuk press con di awal acara kita pada kesempatan kali ini. And now, langsung saja kita panggil, please welcome choreographer Dika dari CEO Phoenix Combat. Sehat selalu, tahun kemarin kita ketemu dan tahun kemarin sukses banget pastinya ya. Boleh duduk, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini. Dika, boleh megang mikrofonnya. Cing. Alright. Oke. Brother, apa kabar? Alhamdulillah, masih baik. Masih baik. Tahun kemarin, ini adalah CEO dari Phoenix. Tahun kemarin eventnya gua anggap itu sukses banget. Alhamdulillah. Keren banget. Oke. Kenapa bisa terbentuk sampai tahun kedua di Fall Number 2? Kalau kenapa akhirnya terbentuk lagi Phoenix Combat Volume 2,
Jujur sebenarnya banyak banget sih pertimbangan-pertimbangan kayak koreksi-koreksi dari vol yang sebelumnya, dari vol 1. Pokoknya intinya pertimbangan serta koreksi pada vol 1 tujuannya adalah gimana caranya Phoenix 2 ini bisa lebih bagus lagi, bisa lebih baik lagi dan makin berkembang. Walaupun sebenarnya banyak ya kayak yang kendala-kendala yang harus gue lewatin, terus kerikil-kerikil ya untuk persiapan event yang menurut gue cukup lumayan menguras tenaga dan pikiran ya. Tapi gue percaya Phoenix akan bisa menjadi lebih besar lagi, bisa menjadi event kelas nasional bahkan internasional. Jadi itu yang bikin semangat gue akhirnya oke, gue putuskan untuk bikin Phoenix Combat Volume 2. Baik, kalau gue mau tanya sedikit tentang Dika, tahun ini ada berapa sabuk juara? Tahun ini kita keluarkan sabuk itu ada 2. 2 sabuk juara? 2 sabuk. Co-main event dan main event? Iya betul. Boleh tahu nggak co-main eventnya siapa? Komainnya ada Mei Fangling dengan Hegi Z. Oke. Main eventnya ada Winona Karamoy dan Cimai. Oke. Tapi nih pecinta combat, gue pengen tahu juga nih bagaimana seorang Dika sebagai promotor ini mempertemukan co-main event dan main event. Bagaimana alur ceritanya tuh? Kenapa kamu bisa sebagai matchnya mereka itu kayak cocok banget ya kan? Kalau gue ngeliat ada Mei lawan siapa tadi? Mei dengan Hegi. Hegi, oke. Gimana tuh awal asal muasal apa mereka konflik di salah satu platform sosial media atau memang seperti apa? Silakan. Kalau untuk partainya Mei dan Hegi sendiri, pada saat itu yang pertama kali gue lihat adalah kontennya si Hegi. Hegi waktu itu sempat ada statement kayak petinju-petinju FOMO khususnya influencer-influencer cewek. Lalu nggak lama disambutlah sama Mei Fangling. Kebetulan Mei Fangling juga kan udah tanding beberapa kali ya. Mungkin dari situ dia mulai ter apa ya? Terobsesi. Iya, tersenggol lah. Terpanggil. Iya. Baru dari situ gue ngelihat kayaknya partai ini punya potensi yang cukup bagus untuk dimainkan di Phoenix Combat Volume 2. Wow. Ya. Nah, kalau bicara tentang yang main event kita, Cimoy sama Winona nih, gimana asal usulnya nih? Kalau Cimoy dan Winona sebenarnya gua itu nemunya bukan orangnya dulu, nemunya itu ceritanya dulu, ibaratkan konfliknya dulu lah. Gitu. Jadi gua pengen meng-create antara bawang merah dan bawang putih. Wow. Iya, setelah story-nya ada, baru gua menentukan siapa nih yang pantas untuk ada di posisi itu. Siapa yang layak jadi posisi itu? Iya, betul. Ternyata sabuk juara itu nanti akan hadir di Winona dan Cimoy ya. Cimoy, betul. Oke, tema di Fall Number 2 ini, di sesi kedua kita ini, kita mengusung tema apa nih? Untuk temanya sendiri, New Generation. iya betul. Cuma gini, Phoenix Combat alhamdulillahnya atas koreksi dan perkembangan dari Vol 1 akhirnya Phoenix Combat Vol 2 bisa melahirkan 3 program baru, yaitu Junior Knockout Series, terus Camp to Camp dan juga Rising Star. Oke, jadi ada camp to camp juga. Ada. Keren. Ya. Jadi mereka bisa merasakan antara camp yang baru latihan 1 bulan bisa fight ya. Iya betul. 2 bulan bisa lah fight juga. Rising Star ini siapa aja? Gini, gue jelasin satu-satu ya mungkin. Kalau untuk Junior Knockout Series ini sebenarnya khusus untuk kategori anak usia 8 sampai 14 tahun. Oke, 8 Ya. sampai dengan 14 tahun. Iya Oke, betul. berikutnya. Untuk yang Junior Knockout. Kalau Camp to Camp ini sebenarnya lebih ke bisa dibilang perebutan pride-nya antar camp lah. Oke. Terus yang terakhir Rising Star. Rising Star ini gue awalnya mau mengkhususkan untuk debutnya para influencer. Awalnya. Tapi setelah
ke sini kayaknya Racing Star juga pantas untuk diisi dengan atlet-atlet yang emang mau berkembang ke depannya. Kayak gitu. Jadi tujuan dari Presscon ini juga kita akan mengenal juga dong ya kemasan event kita ini seperti apa, dan pasti diawali dengan promotor kita yang akan memberitahu informasinya. Ada Racing Star, ada Knockout, dan ada main event yang tadi udah kita bahas semuanya. Ada lagi yang ingin tambahkan kira-kira untuk event besok tanggal 1 nanti, silakan. Mungkin apa ya, kayak harapan aja mungkin ya. Oke. Harapannya Pinnacle Combat akan terus berjalan sampai fall seterusnya, dan target saat ini mudah-mudahan bisa terjalani 1 tahun ini bisa 2 kali event. Dan sebenarnya gue ini mau merespon komentar-komentar netizen tentang Pinnacle Combat. Boleh kan ya? Boleh dong. Oh, ya. Coba gimana? Gini, jadi gue sering baca-bacain kayak komen-komennya netizen untuk Pinnacle Combat tuh kayak, Pinnacle Combat nih acaranya influencer doang, Pinnacle Combat nih acaranya tiktokers dan lain-lain gitu. Di sini gue menyatakan, bahkan gue udah naruh di bio Instagramnya Pinnacle Combat secara terang-terangan, Pinnacle Combat emang boxing entertainment. Nggak salah dong? Ya, emang Pinnacle Combat adalah boxing entertainment. Tapi kita sangat-sangat respect dan sangat-sangat mendukung dunia combat sport dan memajukan combat sport Indonesia tentunya. Salah satunya kenapa kita ada partai amatir, kenapa ada partai eksibisi, bahkan Vol 2 kita akan memainkan timnas SEA Games yang bermain di Thailand kemarin. Terus satu hal yang mau gue sampaikan, ini mungkin tim-tim gue juga belum tahu. Insya Allah kalau misalkan dikasih kelancaran, kemudahan, Phoenix akan melahirkan segmen baru namanya Phoenix Junior, khusus untuk mencari bibit-bibit unggul serta talenta muda di Indonesia. Dan Phoenix Junior akan keliling Indonesia secara nasional. Wow, itu kan hadir di tahun ini. Kalau tahunnya gua mudah-mudahan diberikan kemudahan serta kelancaran aja. Tapi insya Allah itu akan pasti ada Phoenix Junior yang keliling Indonesia. Phoenix Junior akan hadir ke Indonesia. Oke, ini Dika ini ke depan plan-nya oke banget. Sebelum gue tanyakan, Abang Dika sudah menyampaikan bahwa akan ada Phoenix yang lebih ditunggu-tunggu, mengagetkan informasinya pastinya ya kan. Oke, kira-kira kesulitannya apa sih membuat Phoenix ini dari awal sampai saat ini? Kesulitannya ya itu salah satunya gitu. Karena enggak sih, gini sih, kalau misalkan untuk kesulitan yang pertama adalah mencari fighter kira-kira siapa yang bisa mendatangkan crowd, exposure, bisa menjual, itu sih paling yang susah. Terus partnership, kerjasama dan lain-lainnya, serta mencari, apalagi Vol 1 ya, Vol 1 kan masih apa ya, masih meraba-meraba banget nih timnya siapa aja, ininya siapa gitu. Apalagi dengan gua yang sebenarnya juga mungkin bisa dibilang baru untuk terjun ke combat sport ini gitu. Tapi sekali lagi gue pastikan Pinnacle Combat akan selalu terbang tinggi. Give applause untuk Dika, promotor dari Phoenix Combat Indonesia. Tapi nggak nutup kemungkinan juga kan Phoenix akan menghadirkan fighter atau influencer dari negeri jiran, dari Singapura, keren juga tuh ya. Boleh dong? Boleh dong. Boleh. Itu boleh kan dong. Itu salah satu gagasan yang memang harus diterima pastinya kan. Betul. Gitu. Phoenix bisa dikenal di Asia Tenggara, keren banget pastinya. Amin. Oke, ada yang ingin sampaikan? Ada lagi? Udah itu aja. Cukup? Oke, kalau kita akan memulai di
Presscon kita pada kesempatan kali ini. Now saya akan mengundang fighter yang akan berlaga dimulai dari Rising Star. And a fighter, please welcome Adam versus Abdi. Let's go, Adam versus Abdi. What's up bro? Apa kabar? Oke. Ya, pojok, silakan. And next, Rising Star, please welcome Wilda versus Widya. Berikutnya, co-main event yang akan bertanding di 1 Februari 2026. Hegi versus Mei Pangling. Sini dong, sini dulu. Ini komen event. Stop, sampai di sini. Gua minta komen event kita yang memang ditunggu-tunggu. Lihat, gue pengen tahu mental kalian. Buka kacamata. Face off dari jauh. Give up. 3, dari sini aja. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Oke, cukup. Tidak ada salaman. Kembali ke posisinya. Tepuk tangan untuk Mei Pangling versus Herji. Wow. Ini yang ditunggu-tunggu di main event Phoenix 2026. Now, tidak lain tidak bukan. Please welcome si cantik Winona Karamoy versus Cimoy. Dua fighter yang akan bertanding di Phoenix nanti. Kita belum ngobrol-ngobrol, mereka press talk dan lain sebagainya. Tapi kita tanya-tanya dulu, gimana perasaan lu berada di presscon pada kesempatan kali ini di Phoenix 2? Sangat senang karena presscon ini artinya udah mendekati hari H fight. Jadi makin senang, makin menantang dan makin ada adrenalinnya. Wow, tepuk tangan untuk Winona Karamoy. Menantang dan akan ada adrenalinnya. Oke, kalau yang satu ini Cimoy, apa kabar? Gimana perasaannya hadir di sini? Ini adalah fight pertama kamu? Fight pertama kamu, boleh pakai mikrofonnya? Boleh pinjem? Oke. Yes. Fight pertama kamu. Gimana perasaannya di Phoenix Combat? Senang. Senang ya? Dan lebih tepatnya lebih ke nggak sabar sih. Nggak sabar? Iya. Emang kalau lu sendiri sibuknya apa sih? Aku sibuk banget malah. Tapi ada waktu untuk latihan? Ada. Niat jahat sama Winona? Kenapa? Niat jahat untuk bertanding besok sudah siap? Siap banget. Sama-sama saling menghancurkan? Ya harus. Wow, mereka akan bertanding kelas di hadis nanti VIP, oke? Gue minta kalian face off sedikit, sedetik sebelum kalian kita ngobrol-ngobrol dan buang kata-kata kalian untuk pertandingan besok. Give it up for 3, 2, 1, Winona versus Cimoy Karamoy.
Cimoy dan Karamoy. 5, 4, face up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gua rasa cukup. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Silakan Karamoy, kamu ambil posisinya. Dua fighter sudah kembali dan saatnya kita akan memulai untuk suasana hari ini di Presscon. Kita yang sudah tidak disabar ditunggu-tunggu oleh pecinta combat dan tinju Indonesia. Baik, iya harusnya gue gue di sini aja kali ya, mungkin. Baik, pertanyaan demi pertanyaan akan kita lemparkan untuk para fighter yang akan bertanding. Adam, apa kabar brother? Boleh pinjam mikrofonnya? Kasih satu mikrofon di sana ya. Adam dan lawannya siapa? Oke. Adam apa kabar Adam? Baik, baik. Adam ya? Iya. Adam, berarti pacarnya Hawa dong ya? Enggak. Adam, lawannya siapa? Ayam sayur. Ayam sayur. Abdi tahan dulu. Kenapa lu bisa katakan ayam sayur? Ya nggak apa-apa, emang kayak ayam aja. Emang udah siap besok tanggal 1? Itu nggak lihat rambutnya mulai gitu kayak jengger ayam. Waduh bro, gue gak berani komentar lah bro. Lu aja komentar apa lagi selain ayam sayur. Ya udah sih itu doang. Itu aja. Tapi kalau ternyataannya dia lebih kuat dari lu gimana? Ya udah berarti rezeki udah yang ngatur kan. Sorry? Ya rezeki udah yang ngatur. Rezeki ada yang ngatur. Yang Tapi persiapan latihan lu gimana? Lumayan ini sih, sering latihan juga. Lumayan keras juga. Iya. Keras dong pastinya. Keras. Oke, kalau lu sendiri sibuk hari-hari apa bro? Sibuk hari-hari apa? Sibukan hari-hari ya paling latihan doang sih. Latihan aja. Iya. Fokus latihan aja. Fokus latihan. Karena untuk melawan Ayam sayur ini. Abdi. Oh iya, sorry. Izin. Oke. Persiapan oke. Gimana perasaan lu ada di panggungnya Phoenix 2? Seneng juga. Ini pengalaman pertama gue juga. Oke. Ya terus ya udahlah. Paling gitu doang. Oke. Ini awalnya gimana sih bisa bertengkar di Phoenix? Awalnya sih kayak ya udah kayak Sosial media. sosial media doang sih. Cuma gue ngeliatin dia sering ke Hades ini juga kan. Gue liatin dari jauh kayak tanggil banget nih orang. Tanggil Lagunya banget. iya. Oke, apalagi? Udah tanggil doang sih. Gak suka gue. Dan lu pengen? Ya pengen berantem aja. Pengen berantem aja. Oke, Abdi, kayaknya Abdi udah nggak sabar juga nih Abdi. Gue mau tanya sama Abdi dong. Bi, lu tahu banyak kan tentang Adam? Apa? Tahu banyak tentang Adam? Enggak sih. Nggak tahu? Enggak. Lu nggak kenal? Enggak. Nggak kenal dia? Enggak perlu tahu. Ngapain tahu? Enggak penting. Bales dong. Lucu. Tapi lu berdua ini ngomong-ngomong ngegeter karena emosi atau memang ngegeter karena preskon nih? Ya pengen cepet-cepet aja tanggal 1. Pengen cepet-cepet. Oke, tapi lu gimana? Kok bisa? Oke, deal. Gue ambil di Phoenix fight nanti. Awalnya itu gimana? Kalau dia kan beda cerita nih, coba pengen tahu. Apakah cerita kalian sama? Enggak sih, ya pengen tadinya aku nggak mau nerima, cuman karena emang kebanyakan bacot ya udah ACC aja. ACC aja. Oke, tapi kalau Abdi sendiri kesibukan apa hari-hari? Mungkin sibuk dengan konten dan lain sebagainya atau apa gitu? Ngonten sih, Konten, oke. Konten lu karakternya bercerita tentang apa nih kira-kira? Hah? vlogger, Vlogger-vlogger Iya. ya? Karakter hari-harian gitu. hari-harian gitu. Iya. Oke, persiapan lu besok melawan Adam. Persiapan sih, kalau aku nggak mau ngeremehin lawan ya, Oke. nggak mau ngeremehin dia. Ya kalau dia latihan keras ya udah latihan. Aku juga latihan kemarin hampir setiap hari, setiap minggu. Ya nggak mau banyak bacot. Pengen buktiin aja pas di atas ring, dia lihat sekeras apa aku latihan nanti. Alright. Yes. Tapi tanggapan lu sayur-sayur atau coletehan-coletehan dari seorang Adam, tanggapan lu gimana? Kalau aku sih nggak mau banyak bacot ya bang, sama kayak tadi yang awal aku tanya. Oke. Karena cowok itu butuh pembuktian. Kalau emang dia keras, buktiin tanggal 1. Jangan hanya menye-menye. Jangan hanya menye-menye. Karena yang menye-menye itu cuma cewek. Sorry? Yang menye-menye itu kayak cewek. Yang menye-menye itu cuma cewek. Kalau cowok itu pembuktian. Kalau emang lo keras, buktiin. Kalau emang lu keras buktikan. Weh, tepuk tangan dong. Adam, pendapat lu gimana dong? Kalau emang lu keras ya buktiin, jangan cuma ngomong gitu. Ya udah kita lihat aja nanti tanggal 1. Ya, jangan sampai tidur aja ya.
Apa itu Karena tidur? buang-buang waktu. Apa itu tidur nyet? Iya, Cong. Tahu kalau yang bencong. Ini mereka ini seperti udah gak sabar banget antara Adam versus Abdi. Tepuk tangan dong. Wow, 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 wow. Ini asal muasalnya sedikit ceritain sama mereka. Dan next kita punya siapa di sini? Wow, keren banget nih. Ada Wilda Widya. Pinjam mikrofonnya silakan. Langsung aja deh. Nanti pertanyaannya ada. Lu ceritain dulu gimana asal usul lu, silakan. Jangan kode-kodean dong. Nanti sangkanya lu bercanda lagi mau fightnya. Serius dong. Oh, kan dia udah nge-call out orang kan. Oke. Udah kayak so jagoan banget nih. Nggak ada yang bilang jago. Lu lihat video gue. Lihat di video gue, bener gak gue tengil? Emang tengil kan? Oh iya, Gue lihat sih serius. tengil ya, gue lihat tengil. Dari muka lu juga emang udah tengil kan. Baby face kayak gini Terus dibilang kemarin tengil. juga ada yang bilang kan mau mikirin rambut ya kan. Lu mau gaya-gaya rambut percuma, nggak bakal kelihatan di ring. Kan kita mau fight kan. Ngapain lu mikirin rambut lu itu kan? Nggak penting. Oh, setelah gue dong, kenapa lu takut kalau lu pakai headgear? Requestan lu banyak ya. Loh kenapa? Kan itu safety dong. Oke, requestan yang pertama gue iyain. Gue penantang lo, lu pendatang kan. Jadi lu harusnya ikutin aturan gue dong. Gue nge-call out lu di BB45, lu harusnya ngikutin gue. Kalau lu nggak ngerti, lu nggak usah ikut main. Jangan kebanyakan bacot, udah. Lah, udah nggak usah banyak bacot, gak usah banyak ngantuk gue sama lo, paham? Tanding aja kita. Wow. Wow, 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 wow. Apa lu mau request gue apa lagi? Hah? gua nurunin BB dari 48 ke 46 buat siapa? Buat lu. Oh enggak, gue bilang call out di 45, paham gak? 45. Gua yang ngikutin lo yang harus ngikutin gua. Kalau lu gak mau ngikutin gua, lu gak usah ikut. Ngapain faktor kalau misalkan lu nggak mau naikin BB? Hei, gua yang nantang lo, bukan lo yang nantang gua. Jadi lo pendatang. Ya ketemu Gua kasih lo panggung. Lo Oke, ikutin gua. tepuk tangan dulu, tepuk tangan dong. Oke. Mereka ini Mau sampai apa lagi? sampai oke. Apa? Lu mau request apa lagi? Gue tanya. Apalagi Ya kenapa emang bener kan? Ngapain Udah, mikirin request lu itu doang kan? Ikutin Ngapain dong. mikirin rambut? Gak Ikutin penting dong. rambut. Loh, Ikutin. Lu nggak? Hei, gue gak usah ngomong bahasa serambut. Gue bilang yes. Headguard, yes. Gue ikutin lo. Oke. Yes. Sekarang kenapa? Lo harus ngikutin gue. Gue yang ngikutin call out lo di 45. Jadi jangan lo yang banyak aturan. Lo yang tengil ke gue dong tandanya. Lu nggak mampu naik ke 46. Hah? Nggak mampu naik ke 46. Gue udah nurunin lo 2 kilo. Gue bukan gak mampu coy. Gue yang call out lu coy. Lu request apa lagi ke gue? Oke. Oke, gini aja. Oke. Nah, mau siapa yang ngomong? Udah. Wilda, oke tahan. Taruh mic-nya. Gua kasih pertanyaan dulu. Ini kalian tuh 5 jam juga akan habis. Kalian tuh memang pintar-pintar banget. Nah, cewek sesuai omongan tadi si Bener Abdi. sih kata Abdi, kalau cewek tuh baiknya bacot. Pengen bacot. Tapi mukul bisa nggak? Bisa dong. Yakin? Kalau gue soalnya gak bisa banyak bacok. Izin. Ini mah gue izin. Latihan aja yang benar. Oke, ini dia Wilda. Ini apa alasan lu tiba-tiba selain lu nggak suka sama dia, kenapa lu bisa mengambil Phoenix menjadi akhir dari keributan lu? Awalnya mungkin karena aku lama-kelamaan suka sport gitu kan. Siapa yang suka sport? Latihan aku. Oke. Jadi suka naik gunung, suka lari-lari dan latihan juga gitu. Terus baiklah viewers yang kayak kakaknya cowok ya. Akhirnya udahlah terjun aja ke dunia boxing. Oke. Aku ngajak dunia boxing pun santai banget. Kalian boleh lihat langsung videonya tuh santai banget. Jadi nggak ada tuh aku kayak tengil lah yang kayak tengil banget ya. Siapa sih itu? Enggak ada. Emang tengil, sok Bener-bener kecantikan banget kan. Lo aja ya mikirin udah, rambut kayak gitu mulu. aja. Widya, Stop gantian. dulu. Gantian, Jangan banyak gantian. bacot, nanti gantian. Oke. Paham nggak? Oke, Jadi terus santai begitu? banget kawan-kawan kayak aku kayak oh ya udah deh kalau gitu aku sekalian aja mau masuk dari boxing. Udah cuman gitu doang. Gak ada yang tengil-tengil kayak enggak, bener-bener kayak terbuka buat siapapun yang mau ikut. Dan dia yang nantangin gua. Oke, jadi deal di Phoenix fix dia lawannya nanti. Yes. Persiapan lu gimana? See Aman? you ya.
Kita lihat Persiapannya gimana, aja. Aman? Alhamdulillah sekarang rajin banget. Rajin Sampai banget. kayaknya setiap hari tuh kalau nggak latihan tuh kayaknya nggak seru Oke. gitu. Gua tanya sama lu nih ya. Lu Ya. ngerasa nggak semenjak lu latihan boxing atau combat sport ini hidup lu jadi lebih baik lagi? Oh jelas Tidur dong. lu, Jelas tidur. pola makan lu. Tidur pasti lebih cepat. Makan juga emang kita harus atur juga Oke. ya kan, olahraga juga. Jadi kemarin berat badan berapa? Berat badan di 45 gue call outnya. Mainnya di Gue tetap mau di 45. Gue mau tetap di 45. Kita di podcast udah sepakat 46 ya. Kita di podcast sepakat 46. Lu naik sekali, gue turun 2 kali. Wih Enggak, keren. enggak. Ya udah Oh, oke. bukan di 45. Nanti kita selesaikan. Oke, tahan dulu. Yes. Wilda dan Widya. Kalau lo pribadi gimana? Kok bisa kesel banget sama dia? Dia tuh kebanyakan Nih, ini your stage. Lu boleh ngomong banyak. Silakan. 1, 2, 3. Gue udah dari awal gue udah lihat dia udah kebanyakan berisik gitu kan, nge-call out orang. Baru sekali. Terlalu banyak kayak, lu tau gak kayak apa? Lu tau gak kayak apa? Hah? Mau tahu gak lu kayak apa? Mau tahu gak? Kayak apa? Kayak apa, Gel? Kayak apa? Kayak monyet. Kayak monyet. Gak ada tuh monyet kayak gue. Gak ada tuh. Requestan lu. Sekarang gini, lu ngerasa kalau lu 46 gak mampu. Gue udah turun 2 kilo men. Ah udahlah. Gak Oke. usah ngatain gue monyet, lu aja curut. 30 detik. 30 detik kalian trash talk. 1, 2, 3 trash talk. Dua-duanya silakan. Ayo silakan. Trash talk. Ngomong. Itu face off. Oke Ayo gini. ngomong bebas. 30 detik. Adu argumen. Gue 1, udah, 2, 3. benci banget. Udahlah benci gini banget. aja. Jangan baik Gua bacot di- Tepuk tangan untuk mereka. Oke, gue rasa mereka nggak akan bisa selesai di sini. Cuma web battle. Tahan, gue rasa mereka nggak akan bisa selesai di sini. Tapi pembuktian nanti di tanggal 1 Februari Yes. 2026. Oke, deal? Deal, host Deal? deal. Gue jatoin lu, gue jatoin 1 menit. Gue punya terakhir kata-kata, boleh nggak? Apa? Widya, jujur gue sama sekali nggak ngeremehin lu. Gue sama sekali nggak ngeremehin lu. Gue mati-matian latihan tanpa gue ngambil job syuting dan lain-lain. Jadi gue mohon sama lu, nanti di tanggal 1 Februari kita tunjukin performa kita masing-masing dan jangan sampai malu-maluin. Wow. That's simple, that's simple. That's simple. Oke, gantian. Mungkin lu punya closing statement, silakan. Gue dari awal sebenarnya memang nggak ada masalah. Cuma dia tuh selalu kayak tengil gitu kan. Gue nggak ngeremehin dia juga. Oke, udah. Gua Closing nggak statement. ngeremehin. Closing statementnya apa? Tapi Oke. gue mau Bosen lu bahasnya buktiin. tengil mulu, Gue tahu. bosen. Gantian. Bacot dah, Kenapa ngantuk, kalau gila-gila? lanjut. Gue mau dia buktiin di ring dan gue bakal buktiin kalau gue latihan keras. Lu sempat latihan Muay Thai juga katanya ya? Iya, gue bakal. Dia Muay Thai, gue juga taekwondo kok. Gue gak ngomong-ngomong, gak usah ngomong. Presscon yang ditunggu-tunggu. Pecinta combat ini adalah generasi-generasi yang memang membuktikan tanggal 1 nanti. Udah, buktiin aja nanti ya. Kita Buktiin. ketemu. Oke, Tapi lu Mas. gak usah nangis kalau lu jatuh Udah ya. lanjut. Gak ada kata nangis, gak ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti di tanggal 1 Februari antara Widya dengan Wilda. Wow, cukup panas, cukup mengherankan juga. Kita akan menuju ke main event. Sebelum main event kita malam nanti pastinya ya. Mereka yang bermain akan malam. Teman-teman langsung aja bisa datang langsung ke Hades VIP nanti tanggal 1 Februari. Seperti biasa tiket dan lain sebagainya boleh langsung aja. Kepoin Instagram dari Phoenix. Halo, Komen Event apa kabar? Ini kayaknya nggak sekeras tadi deh kayaknya nih ya. Kalau gue baik-baik bang. Oke, satu dulu deh. Siapa mulai duluan? Silakan. Yang tua dulu deh, Teteh Mei dulu deh. Silakan. Dari Mei. Apa nih? Mulai duluan. Asal lu seperti apa? Pertandingan paling cepat setelah Phoenix di mana? Latihannya seberapa keras sih untuk melawan Hegi ini? Silakan. Ya kalau buat latihan sama seperti biasa ya, latihan konsisten. Gue nggak ngeremehin dia juga. Oke. Cuman intinya nanti gue nggak akan bikin penonton yang nanti datang di tanggal 1 Februari ini bosan. Iya, kecewa dan pokoknya tidak membosankan. Jadi buat Hegi nanti kasih performance yang terbaik ya, biar penonton tuh nggak bosan. Itu Oke. pasti Teteh, tenang aja. Iya, Pasti diladenin sih. Siap-siap pakai rok ya, karena aku tahu jiwa kamu tuh jiwa yang kayak girly banget gitu. Enggak akan. Kalau aku pakai rok nanti Teteh kalau kalah pakai hijab mau. Pakai gamis mau. Mohon maaf saya non muslim.
Ya nggak Ya. apa-apa. Aku kan juga bisa. Ya, Kalau nggak misalnya boleh teteh dong, mau pakai itu sayang. bisa. Nggak boleh dong. Itu alurnya udah beda lagi ya. Itu udah ke agama ya, sorry ya. Tuh. Ya tapi kan teteh juga punya permintaan ke aku. Aku apa salahnya punya permintaan ke teteh? Perasaan Oke, banyak boleh, juga boleh itu kok. hak kamu, boleh. Oke, nice. Itu dia yang saya mau. Lo pribadi gimana? Pas dapat ngelawannya Mei Fangling yang udah melalang buana juga fight nih. Perasaan lu gimana? Perasaan gue jujur banget, ini jujur banget tuh be honest ya. Saya deg-degan sekali. Deg-degan lo? Iyalah. Oh berarti lu bukan fighter dong? Lah, kenapa? Oh, Emang deg-degan? kalau fighter gak boleh deg-degan? Nggak boleh. Kenapa Harus gak berani boleh dong. deg-degan? Harus Ya kuat. gue deg-degan juga, gue maksudnya bukan takut kali Apa Bang. dong? Itu menunjukkan adrenalin yang tinggi, jadi saya semangat gitu Bang maksudnya Bang. Oh, deg-degan bukan takut. Bukan atuh. Pinter lu silat lidahnya ya. Yo ilah itu dia. Jadi deg-degannya bukan karena takut Mei, katanya Mei. Oh ya gak apa-apa, bagus dong. Jadi kan nanti kita ngasih performance yang terbaik ya hari tanggal 1 nanti. Kira-kira kalau lu, nih gue tanya nih, promotor, setuju nggak nih kayak zaman dulu, kalau kalian itu dibayar nggak per event, tapi dibayar akan per satu ronde. Contoh, satu ronde dibayar Rp500.000, ronde kedua 1 juta, 500 dikali 2, ronde ketiga 1,5 juta. Itu paling fair loh. Kenapa? Kalau lu gue bayar mahal, 30 juta lu gue bayar, ronde 1 udah kalah, kelar. Rugi promotor, kasihan dong. Jadi setuju nggak kira-kira promotor kalau mereka dibayar kayak begitu? Takutnya mereka cuma keluar-keluar di sini, nanti ronde 1 udah selesai. Sayang sama mukanya. Kira-kira Mei sayang nggak sama mukanya nih? Siap keras? Saya Heeh. keras. Muka lu imut banget. Kalau gue emang imut Bang. Lu tomboy sebenarnya. ya, lu tomboy ya. Enggak tomboy aslinya. Ya kan sebenarnya jiwanya kan memang girly banget dia tuh, cuman ditomboy-tomboyin aja. Enggak gitu saya. Emang ada foto. Gimana lagi atuh Neng? Emang, udah lu ngapain jadi ngobrol berdua? Baik-baikan sih. Sok, Kan sok, bisa sok, lu sok. jahat-jahatan di sini. Oke, promotor gimana? Hayo Riko Mama. Sabar. Tar dulu, gantian. Itu keren ya, keren ya. Mereka wah gue siap lawan lu. Tapi lu kuat nggak lawan 3 ronde? Semakin pecah, semakin 3 ronde, semakin ditunggu. Berarti berhasil latihan lu. Ya kan? Keren gak Ya. sih? Itu boleh juga tuh ya, kayak gitu ya. Kalau dari sisi saya mungkin boleh ya, cuma Boleh. kayaknya agak sulit untuk diterapkan sekarang. Gitu. Cuma gue percaya Fighter Pinning Combat Volume 2 Keren-keren sekarang semuanya. keren-keren, pasti bisa memaksimalkan kesempatan untuk bermain di Pinning Combat. Latihannya juga pasti benar-benar semaksimal mungkin Oke. untuk melanjutkan ke next step. Jadi apa ya? Menurut gue sih mereka pasti memberikan yang semaksimal mungkin lah untuk Pinning Combat. Pastinya. Itu dari promotor kalian diminta untuk memberikan terbaik karena gue yakin banget promotor mengemas acara itu nggak mudah, butuh energi, butuh tenaga, pikiran segala macam. Oke, Widya, closing statement dari lu apa nih? Hegi. Widya, siapa? Hegi. Closing statement dari lu apa nih untuk seorang Mei Fangling? Mungkin latihan yang keras ya, nanti ketemu sama gue atau apalah Enggak, bebas. kalau yang jagoan mah gak usah latihan yang keras kayak gitu. Udah pasti Gak boleh jago nyepelin kalau kayak itu. gitu, tetap harus latihan. Iya itu kan kalau dari aku, kalau teteh latihan ya udah bagus, aku juga latihan. Iya bagus. Kalau closing statement dari aku sebenarnya aku ya kayak Kang Abdi ya, nggak pengen banyak basa-basi karena jujur aja banyak banget yang underestimate gua karena Teteh Mei ini kan emang udah sering banget tanding, sedangkan gua debut ya, gua pertama kali jadi banyak banget yang underestimate tapi ya gua udah nggak pengen basa-basi, gua pengen cepet-cepet tanggal 1 Februari, pengen kita tunjukin di atas ring itu aja. Wow, Hegi dari Mei. Ya kalau dari aku ya latihan terus biar nanti kita buktiin di tanggal 1 Februari ini ada pelajaran baru dari saya juga ya di dunia boxing ini, oke? Jadi jangan anggap semua influencer yang main di dunia tinju itu FOMO sayang. Karena nggak semua influencer yang terjun dunia combat sport itu berarti yang kayak cuman nunjukin skill yang kayak berenang-berenang, enggak semua. Jadi nanti kita lihat ya, biar kamu juga tahu gitu ya kan. Influencer nggak semua FOMO, nggak semua berenang. Semua punya teknik juga kok. Cukup. Hegi versus Mei Fangling. Berikan tepuk tangan untuk mereka sebagai co-main event memperebutkan sabuk juara nanti. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang membuat gue penasaran antara yang satu ini
Keren banget. Halo. Halo. Karamoy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya. Wow, kamu nih saya lihat banyak banget ngambil event boxing. Baru 3 ini yang ketiga. Oh, baru 3 ini, Iya. baru 3 ini ya. Jadi bingung ya ngobrol aku di sini ya, nengok ke belakang. Nama panggilan kamu siapa sih biasanya? Nona. Nona Karamoy kan? Iya, Oke, Karamoynya itu memang marga kamu? Karamoy itu marga aku. Ya. Oke, Karamoy marganya dia. Oke, kita geser ke lawan pertandingan nanti. Halo cantik adik, apa kabar? Kalau nama lengkap kamu siapa? Nuraini. Ja? Nuraini. Nuraini. Iya. Tapi nama stage kamu apa? Cimoy. Cimoy. Kenapa dipanggil Cimoy? Nggak tahu juga ya. Mm-mm. Karena udah mirip Cimol kali ya. Jadi dipanggil Cimoy. Bukan gue yang ngomong ya. Gue yang Oke, sendiri lo yang ngomong sendiri. Tapi gimana seorang kamu, Winona, bisa ketemu sama Cimoy ini? Jujur awalnya aku tuh sebenarnya nggak expect sih kalau misalnya seorang Cimoy akan menurunkan harga dirinya untuk merespon aku. Wow. Karena kalau misalnya bisa dibilang sama orang-orang kalau dia duta TikTok kan, duta TikTok dan sedangkan aku bisa dibilang baru terjun. Ibaratkan raja lawan ini. Ya karena kan lo bocah-bocah tengil. ini. Ya, Ya masa karena lu lo tengil makanya gue maju, bukan harga diri lagi. Ya Jadi gak usah makanya. bawa harga diri. Ya lu berarti gak ada harga diri, berarti lu gak ada value kalau lu itu kayak ngerti nih tengil banget gue mau ini. Kalau misalnya emang lu ada value pasti lu bilang kayak ini mah kecil, ini mah kecil gak usah ini. Ya udah berarti lu mengakui aja kalau lu itu menurunkan harga diri lu untuk keluar-keluar. Karena awalnya itu baru pertama kali dia komen di aku kira kayak mungkin iseng aja gitu kan Kak. Terus yang kedua mungkin emang iseng-iseng aja. Terus yang ketiga, aku banyak di-mention juga tuh sama orang-orang kayak, balas tuh Cimoy, balas tuh Cimoy. Terus aku bilang, ini mungkin emang orang ini pengen ini kali ya, main diring kali sama aku ya mungkin. Karena emang kalau misalnya 1-2 kali nggak digubris kan pasti ini dong Kak, dia pasti bakalan diem atau kayak enak begitu kan. Tapi beliau nggak menyerah, dia terus fight demi lawan aku di ring. Jadi aku ya respect juga sih dia mau nurunin harga diri dia buat aku. Nurunin harga diri, sebentar. Wow, ini Winona ini aduh keren juga ya. Lu fight sama gua, ngejatoin harga diri nanti di acara Phoenix. Emang bener lu akan kalah? Enggak dong, harusnya dong. Yakin gue Latihan kalah. dong. Ya gue latihan lah pasti, yakin lo ngomong kayak gitu. Tinggi banget ya. Jadi gini ya, aku nih fair-fair aja sebenarnya ya. Aku nggak meremehkan juga, yang dimana aku menuruti semua kemauan dia. Kita Apa, main. Oke, contohnya apa aja? Satu. Oke, yang pertama kita awalnya belum deal kan, dimana dan berat badan aku emang 53. Lalu waktu saat podcast kemarin dia bilang kita deal 45, alias aku harus nurunin 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo biar 45 kayak dia, tapi setelah nego-nego akhirnya kita 47 dong, di 47, 48 ya kan. Jadi ya turunnya sekitar 5 kilo. Terus yang kedua, awal set itu dia bilang dia minta 14 oz, yang dimana aku nggak suka 14 oz itu gimana sih? Beliau bilang aku tengil dan mau bantai aku, tapi 14 oz itu cuma geli-geli doang. Wow. 14 oz itu geli-geli doang. Ya makanya, Oke, apalagi? aku meminta untuk 10 oz. Yang awalnya aku pengen kayak, kalau misalnya emang tengil ya udah 8 oz berani nggak? Tapi beliau bilang begini, bukannya merendahkan ya, tapi beliau sendiri yang bilang dia harus menjaga asetnya, alias hidungnya. Ya udah akhirnya, nih gini ya, gini. Kalau emang lu pengen ngelindungin aset lu, hidung lu nggak usah main boxing. Emang lu dikira boxing nunjuk Lu apa? banyak ngomong banget deh, tunjukin aja di ring deh. Lu banyak ngomong tau gak sih, berisik. Nih, kalau misalnya lu bilang hidung lu jangan ditonjok kayak lu Tapi lu ngelindungin aset. selalu berisik tau gak sih bocil? Berisik banget. Kenapa? Lu kesel sama gua. Kesel banget Lu kesel sama gua. Kan gue bilang lu emang Gini tengil ya. dari awal. Lu emang tengil dari awal. Oke. Emang kalau kita nggak nonjok muka, kita nunjuk apa? Tete. Hah? Lu mau gua nonjok tete lu? Enggak Boleh kan? kalau bisa. Kalau bisa kenapa enggak? Gini ya, kalau emang lu pengen ngelindungin hidung lu, nggak usah terjun ke boxing, nggak usah call out gua. Ngapain? Ya kayak ngapain? Biar apa? Biar apa? Katanya mau bantai, tapi ngajakinnya 14 oz, pakai headguard, headguardnya full face. Aduh. Ya udah deh, gua tunggu aja pukulan lu di ring ya. Sesakit Iya apa ya. sih, sekeras apa sih pukulan lo? Jangan Oke, omong oke. doang deh, dilancarin. Pusing gua malu tau gak sih, omong mulu bacot. Enggak, kalau usia nih, enggak. Winona lo usia berapa tahun sih?
Aku usianya baru menginjak 16 tahun. 16 tahun. Kalau kamu berapa sekarang? Aku 21. 21. Ya oke lah ya, masih oke lah. Jadi memang lu benar-benar kesel sama dia di sosial media. Ya aku kesel banget sama dia. Jadi sebenarnya siapa nih yang paling mengekspos diri itu siapa sebenarnya? Lu atau dia? Pada saat lu kesel sama dia, apa teman-teman lu mengajak lu, udah lu lawan aja Win. Aku. Lu? Ya. Jadi lu tipe orang yang senang ditantang atau menantang? Aku sering nyari-nyari orang sih kak. Korek-korek, kena HP udah makan. Ini akan lu makan nggak? Kenapa? Akan lu makan juga nanti? Pastilah, lihat aja modelannya kayak gini gimana sih? Wow. Enggak. Mendingan lu banyakin kardio aja. Biar kita tunjukin sampai round ketiga. Masa udah nantang-nantang, udah keluar-keluar di sosmed. Ih, Nona mah apa geli-geli dong lu. Aduh, nggak butuh. Gue nggak butuh banyak kata. Siap. Gue nggak butuh bukti. Gue cuma bukti nyata ya. Gak usah punya kata-kata. Gue nggak suka banget. Gue nggak demen. Oke, baik. Pecinta Combats. Sabuk ini akan mereka rebutkan. Antara Cimoy melawan Winona Kermoy. Sama-sama oi belakangnya. Dan sabuk ini pembuktian. Siapa yang akan menyelesaikan permasalahan mereka dan fight mereka nanti di tanggal 1 Februari. Dan siapa yang akan mendominasi pertandingan mereka. Kira-kira, gue kasih pertanyaan ke lo. Siapa? Kurang kencang suaranya, siapa? Winona. Cimoy mana suara Cimoy? Cimoy bawa masa nggak nanti? Cimoy masanya mana? Mana suaranya Cimoy? Mana suaranya Winon? Oke, make it easy, make it simple. Gua akan kasih pertanyaan. Dan nanti jejak digital ini akan membuktikan siapa yang sesuai dengan omongan, siapa yang tidak sesuai dengan omongan. Pakai mikrofon, standby. Menang di round pertama atau di round ketiga? Round ketiga. Round ketiga mah udah selesai. Yaudah di akhir aja, biar lo capek aja. Di awal biar capek aja, santai. Santai, ini nanya ke gue bukan ke lo, ngapa jadi lo yang jawab? Aneh juga lo. Oke, menang di round ketiga, berarti lu pengen main panjang. Pengen main lama. Benar-benar ya. Pengen lebih banyak. Takut Pengen banget. lebih banyak. Winona, pengen menang di ronde 1 atau menang di ronde ketiga? Karena aku tuh orangnya nggak suka lama-lama ya. Jujur, aku males gitu kasih dia karena aku tahu, aku melihat latihan dia tuh capeknya minta ampun. Karena aku kayak, aduh kita selesai di round 1 aja ya. Aku bikin kamu TKO aja ya, TKO aja ya. Biar lebih cepet ya, biar bisa cepet-cepet pulang ya. Siap. Oke, latihan kalian lebih berat latihan atau lebih berat menemukan nama seorang Winona kamu? Lebih berat latihan atau lebih berat melawan Winona? Dua-duanya nggak berat sih kak. Wih, Sorry ya. Dua-duanya nggak berat. Dua-duanya nggak berat? Nggak berat, ngapain harus berat? Siapa emang? Ngapain harus diberatin, sorry. Kalau nggak, ini nih, kalau memang nggak berat, kita pakai 8 ounce aja. Gimana? No head guard. Gua nggak tahu kalau itu ya regulasi kalian seperti apa. Nanti akan ada perbati juga ya. Gimana, Ya. Pak Promotor? Kayaknya nggak mungkin kita pecahkan di sini, coba diskusinya seperti apa coba? Nggak, gini. Kalau untuk perihal hairguard, golf, dan lain-lain sebenarnya kita udah dealing di face to face kemarin. Jadi, ya yang kita pakai akan tetap itu. Oke, kalau untuk head guard dan nih Winona nih masih nantang pakai 8 ounce. Oke, tapi sesuai udah deal kemarin, tapi nggak masalah. Kalau kamu pribadi, lebih berat mana mendapatkan nama lawan Cimoy atau latihan keras kamu? Sebenarnya aku latihan keras tuh bukan buat lawan beliau. Karena ya dari awal ya kalau misalnya memang dia target aku, dari awal dia komen aku pasti sudah langsung respon. Cuman kan karena kenapa awal aku nggak respon? Karena aku pikir dia cuman iseng dan ini tuh nggak setara gitu kan, nggak setara. Cuman karena selama ini belum ada influencer yang menantang aku, belum ada liga influencer cewek yang menantang aku, jadi aku respon aja karena dia udah komen-komen mulu, komen-komen, mention. Aku kayak ini orang nggak capek apa ya? Ya udah deh, langsung aja deh, langsung ini terus makanya aku kesel waktu dia bilang aku tengil. Karena kalau misalnya dia bilang aku tengil dan pengen babat muka aku, babat aku, ya udah silakan. Jadi pertanyaan gue,
yang akan bawa sabuk Cimoy atau Winona? Jawab. Jawab dong. Ya gue lah gitu dong. Nanti aja ya kita lihat di ring. Kenapa? Gak usah dijawab, kita lihat aja nanti di ring. Ngeliat lu pingsan di ring maksudnya. Pingsan kenapa ya Allah? Jadi yang akan bawa sabuk juara, sabuk Phoenix itu Cimoy atau Winona? Emang lu bisa buktiin gak? gue tuh nggak butuh banyak kata-kata yang harus kayak gue mau ini lu tonjok lu ini itu ya kita buktiin aja, kita kasih bukti yang nyata karena dia selama ini sayurnya beraninya di sosmed doang, giliran di sini apa dia cuma diem doang kayak ayam sayur. Gue nggak cerewet soalnya kayak lo tuh terlalu banyak bacot, ngerti gak sih, emang dasar bocil ya, jadi sukanya ngebacot mulu, pusing, gue sibuk nggak ada waktu buat ngebacot sama lo. Latihan. Wow, oke, tepuk tangan dulu untuk mereka berdua dong, tepuk tangan dong. Alright, dan berikutnya adalah sesuatu yang memang ditunggu-tunggu. Gua pengen minta mereka berdua ini kayaknya paling panas banget karena mereka adalah main event dan ada komen event juga. Gue minta mereka 30 detik trash talk. Dimulai dari sekarang. Lempar kata-kata apapun itu, gue tunggu dan dihadapan dengan promotor kita. Give me a 4, 3, 2, 1, go! Winona versus Cimoy. Ya silakan. Lu mau trash talk sama gue yakin lu nggak berani karena lu emang nggak ada mental. Gila. Let's go. Lo kalau ngomongin mental gak usah ngomongin ke gua, mental gua udah kuat baja ya. Seharusnya lo nih harus perhatiin mental lu kayak gimana, Ya lu cobain, lu diri gimana? Lu gak usah banyak ngomong, Lu nggak usah kayak gitu. Lu mungkin di sini emang banyak ngomong. Lu main kan di sini bilang banyak ngomong sini tuh lo. Gak usah tengil jadi orang, buktiin aja di ring. Ya apa? Lu mau buktiin di sini juga sekarang? Mau? Tidak mukul. Pukulin nanti. Tidak Gue mukul. tuh nggak mungkin ya kalau misalnya lu bilang gue bocil, jangan ngomong kayak gitu. Nanti lu di ring malu dikalahin sama bocil. Susah. Kalau omongan tinggi tuh emang susah banget ya. Omongan tinggi tuh emang susah banget, ngerti nggak? Ya, gue cuma kasih tahu aja. Jangan sampai malu kalau nanti lu dikalahin sama bocil. Bocilnya umur 16 tahun lagi. Lu tahun ini 22 tahun kan? Ya elah, ngapain malu? Aman, lihat aja nanti di ring. Lu yang malu apa gua yang malu? Wow. Kita buktiin ya. Kita Oke, buktiin langsung. 5, 4, 3, 2, 1. Masih ada itu. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Gerak. Wow. Ini menjadi panas banget. Ini kekhawatiran yang akan hadir nanti di fight kita di Suasana Santai Phoenix akan hadir nanti. Dan tentunya mungkin closing statement sebelum kita closing juga pastinya teman-teman jangan lewatkan Phoenix nanti. Ajak teman-teman yang untuk bisa nonton dan saksikan hanya di Hades VIP Cibubur. Dan tentunya teman-teman juga bisa menyaksikan langsung mungkin lewat live streaming kita nanti. Oke. Dan tentunya terima kasih juga pasti buat teman-teman semua di sini hadir. Dan inilah akhir dari mereka berdua. Silakan katakan di depan kamera. Oke. Saksikan saya. Kalian yang mau ngelihat Cimoy pingsan, Cimoy terknock out, kalian bisa langsung beli pay-per-view-nya sekarang atau booking table-nya sekarang tanggal 1 Februari di Hades VIP Cibubur. Silakan kamu promosikan diri kamu. Kalian kalau mau lihat Nona bocil kematian ini malu di tempat umum, kalian jangan lupa datang tanggal 1 Februari di Hades Cibubur. Lihat aja nanti siapa yang malu. Pakai mic di depan kamera. Pokoknya lihat nanti siapa yang malu dan lihat siapa yang tepar duluan, oke? Oke, geser mic-nya, geser. Promosikan diri Anda, silakan. Oke, buat semuanya yang mau nonton pertunjukan pertunjukan influencer yang katanya FOMO tanggal 1 Februari, jangan lupa langsung dari sekarang booking table-nya, oke? Buat kalian yang mau nonton Hegizi melawan Mei Fangling sang juara itu kalah, bisa langsung beli tiketnya di Wutix ya, di Wutix atau pay per view di YouTube di Kasab. Let's go. Wow, keren banget ya. Oke, berikutnya geser lagi. Silakan. Buat kalian yang mau nonton Widi Gel alias Gel langsung aja beli tiketnya di Wutix atau langsung aja lihat cek IG aku, itu juga di situ ada. Bisa langsung aja di
di Hades. Jadi jangan sampai kehabisan tiketnya. Thank you. Buat kalian yang mau nonton aku bareng Teteh Bondol ini, kalian bisa aja langsung. Bandel, nggak geol ya. Next. Langsung aja beli di Utix atau kalian bisa langsung reservasi table ya. Biar kita lihat nih siapa sih sebenarnya yang cupu itu siapa. Let's go. Ya buat kalian yang mau nonton pertandingan gua sama Ayam Mulet ini satu, kalian bisa pay-per-view di aplikasi Wutix atau kalian reserve table-nya keburu kehabisan. Vamos! Buat kalian yang mau nonton aku selesain dia, nggak bakal sampai 2 ronde karena aku mau nyelesain si bencong itu. Nonton di Hades VIP. Let's go! Berikan tangan untuk mereka semua. Beri semuanya. Dan tentunya saksikanlah dan jadi saksi keseruan mereka di program terbaik Phoenix Combat Fall Number 2 2026. Dan tentunya ada Amateur Fight Competition, Elite Fight, Junior Knockout Series, Camp to Camp, Teen Match Fight, Rising Star, Common Event, dan Main Event nanti. Tepatnya tanggal 1 Februari. Dan kita pastinya akan meramaikan suasana ini di New Generation and the Next Level Combat Sport Competition. Dan tentunya terima kasih untuk sponsor kita ada Hades VIP, Hook Fight Cheer, Champion Soju, Se-Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Indonesia, dan tentunya ada official media partner kita ada Web, Fasia, ID, dan Kudu Kaya Network. Dan tentunya terima kasih semuanya teman-teman, thank you, dadah semuanya dong. Thank you, promotor terima kasih, fighter terima kasih, dan saya MC Jim Kini. Sampai ketemu di tanggal 1 Februari 2026 di Hades VIP Cibubur, Indonesia. Selamat menyaksikan dan beli tiketnya hanya di Wutix. Let's go, give it up for. Terima kasih, sampai ketemu event berikutnya 1 Februari. MC Jim Kini. Peace on Phoenix New Generation. Terima kasih.